Pandiran Baisukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang Pro 4. Kembali kami hadir di Pandiran Baisukan bersama UIN Antasari Banjarmasin. Kami menghadirkan dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, ada Dr. Haji Ahmad Mujahid MA, dan ada pendamping beliau Siti Amelia, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan juga Tafsir. Seperti lagu yang tadi sudah saya putarkan di awal tentang Madam dan Sanak Pro 4, kita akan membahas tentang budaya Madam orang Banjar di pagi hari ini. Anda boleh bergabung di 0895 3405 09539 dan di 051132522602. Kami juga sedang bersiaran di live streaming YouTube kami @pro4RRI Banjarmasin. Anda bisa mengirimkan pertanyaan juga melalui channel YouTube kami. Langsung saja dan Sanak, untuk mempersingkat waktu kita pagi hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026. Langsung saja kita akan berdiskusi bersama dua narasumber kita. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mujahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum nanti kita berdiskusi lebih dalam, mungkin saya ingin mendengar pemaparan Bapak nih tentang budaya Madam orang Banjar sendiri Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan para pendengar RRI Pro 4 juga demikian. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini seperti yang disampaikan oleh ini Bapak kau Mas atau apa nih? Boleh Mas Pak. Ada Mas Awan nih. Tadi disampaikan bahwasanya tema kita pada pagi hari ini ada terkait budaya Madam orang Banjar. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita bicarakan di pagi hari ini, karena salah satu dari ciri orang Banjar itu adalah senang untuk merantau. Dan ini kita dapatkan atau kita dapati orang-orang Banjar banyak di mana-mana. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya ternyata Madam ini adalah sesuatu yang melekat di dalam diri orang Banjar, khususnya yang orang-orang Pahuluan lah biasanya. Nah, jadi ini menjadi penting untuk kita angkat kembali pembicaraan tentang budaya Madam ini. Nah, sebelum kita berpandir jauh lagi tentang Madam dan berbagai macam aspeknya, Madam ini sendiri mungkin secara kebahasaan dulu ya, biar kita tahu nih. Kita runut satu-satu ya Pak ya. Satu-satu, karena kadang ada juga yang kada tahu apa kira Madam nih. Kadang yang tahu nih kan hanya orang-orang tua aja nih. Kalau anak anu apa aja Madam tuh dikira apakah kayak itu nah. Jadi mungkin yang awalnya kalau Madam ini, kalau bahasa nyamannya tuh betulak lah bahasa Banjarnya tuh, nah tulak. Atau pergi merantau. Nah, pergi merantau. Saya coba mencari pengertian Madam kalau dalam istilah kamus ya mungkin sekitar itu saja ya. Cuma asal katanya misalnya dari mana tuh kada tahu benar Bang. Cuma kalau menurut saya nih, karena saya berbasis dari UIN kan, nah dari keagamaan, itu saya mengira kata Madam ini itu dari bahasa Arab. Nah,
anggapan saya karena biasanya kan kalau kita berpandir itu menyesuaikan dengan kebiasaan atau sesuatu yang melekat dalam budaya kita. Nah orang Banjar ini kan Islamnya kuat, sehingga dalam beberapa istilah yang dipakai di dalam pemandiran atau dalam bahasa Banjar itu berasal dari bahasa Arab. Jadi disalin ke dalam bahasa lalu dijadikan bahasa Indonesia, kan ada saduran lah istilahnya. Nah kata madam ini kan istilahnya dawam ya. Dawam tuh tetap ada dalam ayat, misalnya kalau kita hafal Al-Qur'an itu ada khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Nah itu ada madama itu ya khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Jadi mereka itu kekal di dalamnya lalu selama ada langit dan bumi. Madamatis samawati. Artinya itu kan selama nih. Nah itu saya kira itu dari bahasa Arab karena tadi budaya kita kan yang rekat dengan dunia Islam, dengan bahasa Arab itu sudah memang menjadi mendarah daging. Nah itu pertama dulu akar katanya lah. Nah terkait dengan pengertiannya lo secara kebahasaan itu tadi sebut merantau, tapi kalau saya baca dalam beberapa tulisan seperti misalnya ada tulisan dari Pak Yerusalim dan lain-lain yang disebut madam itu artinya tulak jauh dan ini kada bebulikan, kada lagi nula kayak niat kena bulik satu mat tuh kada lain kayak merantau biasa. Kalau merantau itu tulak kayaknya sebulan 2 bulan bulik balik lagi. Nah kalau ini madam nih istilahnya tulak ke kampung orang belelewesan. Paling ibarat bulik kena ya mungkin setelah sekian tahun lawas sebenarnya itu bemadam. Nah ini yang mungkin secara secara istilah pengertian lah dulu kita berpandir tentang perbedaan antara merantau dan madam tadi Pak ya. Jadi itu yang terkait dengan madam ini. Atau kalau dalam bahasa lainnya tuh, kalau bahasa kita dalam bahasa Indonesia itu disebut migrasi hilang istilahnya. Oh migrasi hilang ya. Migrasi hilang tuh berpindah kena ada lagi orang hilang. Nah, hilangnya ke manakah? Kena kan ke kampung manakah? Itu yang disebut dengan madam itu. Nah itu kalau dari segi definisinya. Terus kalau kita melacak dalam akar sejarah orang Banjar yang sampai kemana-mana tuh sampai ke Arab. Sampai ke Arab kah? Sampai bahkan ada sampai ke Madagaskar aja. Ada. Nah, ada kan itu sampai ke Madagaskar. Ke apalagi yang ke Malaysia, ke Singapura, Brunei. Paling kan banyak migrasinya. Paling banyak tuh ke migrasi ke sana. Nah itu ternyata disebutkan bahwasanya akar sejarah madam ini bahkan lebih tua dibandingkan catatan sejarah itu sendiri. Karena catatan sejarah itu yang tertulis mungkin sekitar abad ke-18. Artinya sekitar ya kalau sekarang mungkin 3 abad lah ya, karena abad 21 kalau abad 18 3 abad. Nah itu jauh sebelum abad ke-18 ternyata orang Banjar itu sudah memang ada budaya madam ke banyak tempat tadi migrasi. Nah setelah memang abad 18 itu nanti baru tercatat bahwasanya orang Banjar ada yang tadi bermigrasi atau bermadam sampai ke Madagaskar, ada sampai ke Arab Saudi, ada sampai ke ya walaupun dulu belum disebut dengan Arab Saudi ya, sampai ke Malaysia dan lain-lain. Nah itu sejarah akarnya lah, akar dari madam budaya Banjar ini, madam sebagai budaya dari orang Banjar ini ada gitu ya. Itu yang terkait dengan akar sejarahnya. Nah lalu yang menjadi dari faktor pendorong kenapa orang Banjar itu lawas sekali bebulikan kan? Kenapa gerang kalau sekarang tuh kan kayak merantau tadi kawa bulik. Nah itu setelah ditelusuri kenapa dulu orang kada bebulikan itu yang bisa dipahami pertama itu adalah faktor geografisnya jauh antara tempat inya tulak lawan dari tempat asal muasalnya itu jauh. Misalnya kayak dari tulak ke Madagaskar. Itu kan kalau untuk bebulik ke benua, saya anggaplah orang Anjir misalnya tulak sampai ke Madagaskar. Itu kan jauh benar.
Nah sehingga lalu mereka kadang kada bebulikan lagi, bahkan mungkin seumur hidup sampai umur habis tetap aja dimagaskan. Nah itu lalu disebut dengan madam tadi. Dan saat itu memang transportasi juga tidak seperti semasif sekarang ada pesawat terbang begitu ya. Nah itu diantaranya juga kan. Orang naik haji aja dulu 3 bulan ya Pak ya baru sampai ya. Bujur. Jadi saya semalam tuh ada kan ke Tulak sampai ke Kalteng lah. Itu kan padahal dekat aja nih. Kapuas ke daerah ada daerah Kalteng. Cuma dari Kapuas kan terus lagi itu pakai kelotok. Itu merasa lawas juga tuh. Hitungan 2-3 jam. Ini pada pakai kelotok mesin tuh. Di zaman kita modern nih kan. Karena memang gak ada lagi jalan daratnya. Nah bahari itu kan gak ada mesin kelotok. Bakayuh. Makanya gue pikir bakayuh itu seberapa hari sampai ke sini. Nah itu yang beparak masih kita Kalteng di Higege sini, Kapuas dekat sini aja kan. Ternyata itu pun sudah jauh. Nah itu tadi transport memang juga menentukan. Sehingga orang Banjar itu ketika madam lo istilahnya tadi migrasi hilang, ya memang itu yang menyebabkan mereka tidak lalu kembali lagi. Jadi jauh pergi tidak kembali karena tadi tempatnya jauh, terus transportnya tidak semodern kita sekarang. Betul. Nah itu yang lalu menyebabkan mereka tidak kembali lagi ke kampung halaman. Ya kalaupun kembali mungkin setelah sekian tahun. Betul. Tidak seperti yang sekarang. Nah itu yang saya kira terkait pembicaraan awal terkait dengan budaya madam ini. Dan bahkan yang menjadi alasan mereka juga biasanya tidak pulang adalah ini ya Pak ya. Mereka sudah berumah tangga dengan orang penduduk asli begitu ya. Nah enggak diantaranya. Diantaranya orang Banjar ini kalau sampai ke satu tempat kadang ada yang mereka datang dari kampung tulak ke kampung yang lain itu kan misalnya masih bujangan sampai di sana misalnya dapat jodoh orang sana sampai beranak otomatis kan tagana di sana karena sudah cocok kan jadi orang sana kalaupun membawa bulik kan sudah berkeluarga. Betul. Nah, tengalih itu kalau bulik ke kampung lagi. Ada juga yang misalnya walaupun sudah berkeluarga di sini, tapi ngarannya tulak belelewesan ke kampung orang, bisa juga kawin dengan orang baru lagi kan yang di sana. Nah itu masih ada kemungkinan bulik, cuma lawas Jepang tadi hanya bulik. Ada juga yang kayak itu tuh diantaranya. Oke, berarti ada perbedaan perspektif ya antara madam dan juga merantau sendiri. Di mana ada banyak alasan seperti geografisnya, kemudian transportasi, terus kemudian ada faktor perasaan juga ya yang hadir di dalamnya begitu ya. Karena sudah merasa nyaman di tanah orang begitu ya Pak. Biasanya seperti itu yang terjadi. Kalau Pak Jahid sendiri ini asli mana Pak? Nah kalau sendiri orang negara. Orang negara. Jadi anggap pemadam Jepang di Banjar. Sejak kapan tuh Pak? Kalau saya istilahnya anggaplah tulak dari negara itu setelah selesai sekolah SD. Selesai SD sudah? Iya umur 12 tahun. 12 tahun udah sekolah ke beberapa tempat kan. Jadi di Martapura terus ke Jawa. Nah dari tahun 93 sampai 2005 itu ya berputar di Jawa-Jawa aja tuh. Ya tapi kalau disebut madam gak ada Jepang tadi kalau dengan pengertian tadi lah. Cuma karena masih ada bulang balik juga kan bulik ke rumah Kuita, Malahiti Kuita. Tapi memang setelah begawi ya di Banjar. Menetap di Banjarmasin. Menetap di mana Pak? Menetap sekarang di Manarap nih. Oh di Manarap Pak ya? Di Banjar aja. Sudah berapa tahun Pak totalnya sudah ada di Banjarmasin? Ini berarti paling lama setelah meninggalkan kampung halaman Pak? Paling lama. Kalau di Jawa kemarin kan 12 tahun. Kalau di Banjar nih mulai 2006 lah, mulai 2005 ya sekitar 21 tahun. 21 tahunan. Dan maksudnya berumah tangga dan juga berkeluarga di sini Pak ya? Iya, berkeluarga dan berumah tangga. Jadi memang boleh dibilang madam juga ya Pak ya? Madam dalam skop terbatas tadi kan? Iya, dalam
ya tidak terlalu jauh lah ya Tidak antara terlalu jauh. Banjarmasin dan negara begitu. Tapi pulang tiap tahun Pak atau tidak lagi? Masih sering. Masih sering pulang. Ya? Karena Abah alhamdulillah kan masih hidup. Masih hidup ya, masih banyak umur ya Pak ya. Biasanya kan kita kalau pulang itu yang mengikat itu biasanya kalau kuitan masih hidup. Nah itu sangat mengikat tuh. Jadi ya selagi kita misalnya aganangan atau ada diminta untuk pulang ya kita pulang. Ya kadang sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan terkadang tuh ya bisa pulang. Masih intensitas pulangnya masih cukup pendek ya Pak Pendek. ya. Oke, kita mau tanya ke Amelia nih. Amelia orang mana Amelia? Kalau lu kan asli Banjarmasin. Asli Banjarmasin. Oh jadi tidak ada cerita-cerita seperti Pak Jahit ya. Asli Banjar. Tapi kalau orang tua juga asli Banjar juga. Iya, semuanya asli Banjar. Semuanya asli Banjar. Oke, sebentar kita mau terima telepon dulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abah Sofyan, mohon maaf untuk radionya volumenya dikecilkan dulu. Sudah Wan. Sudah ya, silakan Abah Sofyan. Sebelumnya Wan, itu suara narasumber saya agak jauh tuh jalan Wan. Kalau di sini jelas banget sih Pak Abah Sofyan, apakah di sana kecil ya terdengarnya? Iya, kalau suara awan jelas, tapi suara agak jauh sedikit gitu, jadi nggak terlalu jelas gitu di sini. Di radio ya? Iya betul. Oke, nanti kami coba cek lagi karena sekalian mencek di YouTube. Silakan apa yang mau ditanyakan atau mau di-sharing nih Abah Sofyan? Begini Pak, Bapak narasumber, Enggak, Pak Sofyan. apa saya yang jadi penyebab orang itu mulai Banjar itu madam atau merantau itu kan? Kadang-kadang kan atas kemauan sendiri atau macam-macam kan. Seperti Tuan Guru Sarwani Abdan. Beliau itu kan menghindari mau diangkat jadi kodi itu. Akhirnya beliau pergi ke Bangil gitu kan. Akhirnya kan Tuan Guru Hasyim Qadir yang jadi kan. Karena waktu itu kan 2 pilihan. Sebenarnya sekarang akhirnya kan jadi 1 Tuan Hasyim Qadir aja. Masih banyak lagi seperti Syekh Abdurrahman Siddiq itu kan karena dipinta oleh Raja Kesultanan Riau gitu. Akhirnya beliau pergi ke sana kan. Nah, apa masih ada sebab-sebab lain itu yang orang-orang Banjar itu merantau atau madam itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawabkan mungkin langsung Pak Jahit. Terima kasih Pak. Ini Abah Sofyan. Abah Sofyan di Pelihari. Beliau ini kayaknya memang yang rutin. Iya, yang rutin. Selalu ada. Ini bagus nih dari informasi dari Abah Sofyan ini terkait dengan penyebab lah ya kenapa orang madam. Tadi ada informasi saya kira baru juga nih yang saya tahu terkait dengan tadi disebutkan Guru Bangil, terus juga disebutkan tadi juga Tuan Guru Sapat tadi ya, Abdurrahman Siddiq. Itu sampai ke Tambilahan Pak ya? Tambilahan. Dan bahkan sampai sekarang Tambilahan itu jadi pusat bahasa Banjar di Riau. Dan Mama Ulun memang kelahiran Tambilahan. Oh begitu Pak? Jadi kain ini Tambilahan dan alhamdulillah tahun 2002 saya sempat ke makam Tuan Guru Sapat Abdurrahman Siddiq ini. Aduh saya merinding, saya belum sempat ke sana Pak karena kemarin diajakin. Kebetulan saya juga saya kalau biasanya saya balik ke Malaysia tuh saya akan bertemu dengan keluarga yang memang orang Banjar yang nggak pernah balik ke Banjar gitu Pak. Di daerah mana? Di daerah Johor Bahru. Nah kebetulan salah satu penyiar di RRI Batam tuh orang Banjar, orang Banjar Tambilahan. Saat itu saya mau diajakin, ayo Wan ikut kita nyeberang ke Batam gitu, kita sekalian ke Tambilahan, biar Awan ngerasain suasana Banjar di Riau begitu. Tapi pas kebetulan waktunya tidak terlalu banyak, akhirnya nggak jadi nih, sampai sekarang belum jadi gitu. Padahal pengen sih kalau ada langkah gitu, pengen ke makam beliau. Saya beberapa kali itu kalau yang Tambilahan karena rumah mama kan di situ. Jadi sebulanan di bulan puasa dulu tahun 2002 dan sebelum juga suah. Ya kalau ke Sapat tuh kan Bakelotok tuh. Pakai kelotok katanya. Kelotok nyeberang tuh. Nah, jadi memang suasananya suasana seperti Banjar sekali Pak. Bujur kayak nang di pulau khusus tuh nah. Kan memang Banjar bujur. Kalau Tambilahan memang bahasa Banjar bujuran misalnya kan, itu menarik. Nah itu mungkin nanti ada dibicarakan. Nah kembali ke Abah Sofyan tadi kan terkait dengan bahwasanya kalau yang di kasusnya tadi disebutkan Tuan Guru Bangil lalu merantau ke Bangil,
karena menghindari supaya tidak menjadi qadhi kan, Nggih, tidak dipilih oleh guru qadri, tuan guru qadri nanti yang menjadi. Nah itu mungkin salah satunya tadi menghindari ya dari itu, termasuk juga tadi diminta nih tuan guru Abdurrahman Siddiq diminta untuk menjadi mufti di Indragiri, kerajaan Indragiri. Penyebab lainnya adalah diantaranya yang saya baca itu terkait dengan pertama ya faktor ekonomi diantaranya ya. Faktor ekonomi itu ya di daerah yang mereka tempati atau kampung nang asal ini pencahariannya itu terbatas. Nggih. Sedangkan tuntutan hidup kan itu memerlukan ekonomi yang baik. Betul. Sehingga ketika mereka tidak menemukan pencaharian yang pas atau yang menjanjikan dari segi hasil gaji misalnya, lalu ya mereka pergi ke tempat yang itu dianggap nanti bisa dapat hasil yang jauh lebih lah dibandingkan yang sebelumnya. Contoh saja misalnya kalau ini karena saya orang negara kan, kalau di negara itu saya ingat saya kalau dulu ya di tahun ya yang tahun 80 bahkan yang zaman Abah masih halus itu sekitar tahun 50-an, 60, tahun 70 itu kalau kondisi geografis di negara itu kan kayak rawa tuh kan rawa, sungai. Jadi pencaharian orang sana itu bahuma dan beiwak. Nang kebanyakannya nih memang ada juga yang pengemasan dan lain-lain. Nah cuma kalau yang daerah yang kampung Bagana itu beiwak misalnya. Cuma kalau di sana beiwak waktu itu menjualnya yang ngalih, iwaknya banyak. Menjualnya nang ngalih. Karena hampir tiap orang itu kawa mendapatkan iwak nyaman tuh nah. Jadi jar Abah bari kalau turun ke Betang 2 kali maluntagin cukup seharian. 2 kali malunta. Malunta nang ketiga disengiti mama dah. Kenapa? Kebanyakan ngalih menyiang. Karena saking berlimpahnya ya Pak ya. Dan ini kan ada kulkas. Kalau bahari kan ada kulkas. Betul. Jadi 2 aja. Yuk nggak ada mengaringakan atau mewadi. Nah 2. Kalau ada ini kan kulkas nyaman aja sekian. Nah akhirnya artinya nih per individu aja atau per kepala keluarga atau per rumah itu kau mencari iwak sorangan. Jadi kalau misalnya kita berhimpun mencari iwak menjualnya kemana? Betul. Ya kecuali mungkin kalau beisi kalau tok genal itu kawa ka mana-mana kan menjual, tapi kan tidak semua orang nang kawa itu. Betul. Nah sehingga karena itu tidak menjanjikan untuk misalnya berjual iwak, akhirnya mereka pergi ke tempat lain. Nah itu artinya ya karena pada faktor ekonomi. Yang berikutnya juga adalah tadi saya singgung setempat itu ada faktor geografis. Ya kayak negara itu kan rawa, bukan hanya negara ya, dengan sejalurnya itu bisa Alabiu, termasuk juga Muntai, Bebirik. Nah itu memang perantaunya banyak juga tuh. Nah itu mereka pergi itu karena memang kondisi geografisnya yang rawa. Ketika Bahuma itu pahumannya kada tapi baik benar tuh nah. Jadi kalaupun Bahuma kadang datang banyu misalnya kan, dan itu tidak terlalu teratur sehingga hasilnya pun kada tapi bagus. Lalu akhirnya mencari daerah-daerah nang kira-kira tak baik pada negara kalau untuk Bahuma. Nah contoh yang paling banyak tuh misalnya kayak Kagambut. Kayak ulun bahari sidin Kagambut juga madam. Tulak tuh nah. Membuka lahan di Gambut. Nah hasilnya di Gambut dulu ya tahun sekitar 70-an itu memang baik kepada negara. Termasuk ada yang Kapalingkau, gitu kan? Nah itu banyak juga Kapalingkau karena hasil di sana itu banyak dibandingkan kalau Bahuma negara. Jadi pertama tadi karena ada faktor ekonomi, kedua faktor geografis, dan yang berikutnya ada faktor karena ada yang tulak itu untuk bahaji bare. Bahaji. Nah bahaji. Cuma bahaji dahulu kan tulak sampai ke sana. Dan Jarpian tadi kan lawas kadang berapa bulan? 3 bulanan ya biasanya katanya. Abah dulu tahun waktu sidin bakapal laut itu tahun 73 dulu naik haji. Itu sekitar sidin 40 hari kayak sidin di kapal. 40 hari 1 bulan lebih ya Pak. 1 bulan lebih. Jadi kalau meninggal itu ada di kapal tuh timbai ke laut. Dibuang, betul. Dibuang ke laut aja lagi itu.
Nah itu kan sampai di sana Buan Sidin, Mbah Haji. Nah ketika melihat dahulu kan ada sekatat kayak di ini. Nggih. Jadi dari kan karena belum bentuk kerajaan seperti yang Arab Saudi sekarang. Jadi ketika yang pertama kan jelas parak rumah Allah kan, parak Baitullah, beribadah jauh lebih banyak di sana misalnya pahalanya. Yang kedua akhirnya Buan Sidin karena merasa mungkin lebih nyaman berada di kampung, begana di sana sekalian. Jadi asalnya Mbah Haji Jepang tuh nah. Nggih. Nah itu mungkin di antara faktor yang lain. Terus yang selanjutnya juga ada faktornya misalnya untuk menuntut ilmu. Nah, termasuk memang sampai ke Arab Saudi tadi menuntut ilmu. Ya di sana Mbah Haji juga menuntut ilmu. Nah setelah menuntut ilmu lalu merasa nyaman dengan tersebut sehingga mereka tetap untuk berada di tempat yang mereka menuntut ilmu di sana. Nah itu saya kira yang diantara ya. Ada beberapa lagi yang ingin saya jawab dari ini pertanyaan juga tanggapan sih sebenarnya atau masukan juga Abah Sufyan tadi. Oke. Kita ke Amelia dulu nih, responnya sebagai Gen Z ya. Nah, Gen Z bagaimana nih memandang Madam sendiri nih? Kalau ulun memandang Madam ini cukup menarik lah. Dan menurut ulun lumayan, kalau karena ulun kada pernah lah hidup di perantauan. Jadi sepertinya kalau orang Pemadam nih harus beradaptasi, kayak susah ya untuk menyesuaikan diri lagi di perantauan seperti itu mungkin. Tapi kalau kamu sendiri bagaimana ke depannya? Apakah ini kan kuliah di UIN ya? Apakah akan tetap misalnya mencari pekerjaan di sini atau juga pengen mencoba untuk mengadu nasib di kota lain begitu? Sebenarnya tuh mau sih mencoba untuk ke kota lain gitu, tapi karena mungkin merasa lebih nyaman di Banjarmasin, kayaknya di Banjarmasin aja deh. Ada keinginan aja. Sama juga belum mendapat izin orang tua juga sih kalau pergi jauh-jauh gitu nah. Gitu. Oke. Bagaimana nih Pak Jahid melihat orang-orang zaman sekarang dan zaman dulu begitu yang biasanya mereka itu tadi seperti Pak Jahid bilang lebih banyak yang madam begitu, dimana memang ada tekad bulat untuk bisa pertama merubah kehidupan begitu ya. Kalau sekarang kan kayak anak-anak zaman sekarang tuh senang di zona nyaman begitu Pak. Kalau dulu kan istilahnya kalau madam atau migrasi lah ya, kita sempat migrasi pindah itu karena disebabkan oleh wadah atau kampungnya Bagana itu tidak terlalu menjanjikan dari segi mungkin penghasilan atau pekerjaan yang didapatkan sehingga lalu tulak ke kampung yang lain, ke daerah yang lain. Nah kalau misalnya kasus Jar Amel tadi kan, rasanya karena ya di Banjar merasa nyaman juga, yaitu ya tadi kan merasa kada nyaman lalu pindah ke tempat yang lain. Kalau merasa nyaman sebenarnya ya bisa aja mungkin seperti yang Amel tadi. Jadi bagian aja di tempat karena nyaman aja sudah. Jadi tetap merasa di dalam zona yang nyaman. Memang ada beberapa orang seperti itu ya. Jadi ya kalau sudah nyaman ya nyaman aja. Tapi ada juga yang memang orang yang suka tuju tantangan. Jadi ingin keluar dari zona nyaman karena bertarusan di situ. Kada ada sensasinya misalnya kalau hari raya kayaknya ada budaya mudik misalnya. Nah, ada mudik ya. Kemana mudik? Kemana di Banjar situ-situ juga misalnya, Kuitan di situ juga dan lain-lain ada di situ. Itu yang memang di Gen Z seperti itu. Dan kalau yang sekarang, kalau untuk begawi ya, kalau dulu kan mencari gawian yang lebih nyaman. Kalau sekarang ini kan gawian mungkin ada yang tidak terlalu selalu berbentuk fisik kan. Jadi harus kita bagi kantor atau apa ya itu. Tapi ada juga yang kan bagi cukup di layar HP. Betul. Jadi bagawi di layar HP itu sendiri terkadang bisa menghasilkan penghasilan yang sangat menjanjikan. Misalnya kayak orang-orang YouTuber yang basic content creator, menjadi content creator itu ternyata hasilnya terkadang jauh di atas dari bebuhan pegawai kantoran. Benar. Jadi ya cukup dengan media ini saja
Artinya tidak perlu berpindah tempat, cukup di kamar atau cukup di kampung-kampung situ, daerah misalnya di Banjar aja, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah penghasilan. Jadi karena ada faktor teknologi juga tuh, nah, sehingga mungkin Gen Z ini diantara ada yang ya cukup di zona nyaman aja. Magernya didukung ya Pak ya? Magernya didukung Bojor. Jadi nggak apa ya? Jadi nggak mau main jauh-jauh begitu ya Pak ya? Ya memang ya tadi ya tergantung tipikal orang juga sih kadang ya. Yang sekarang pun ada juga yang memang suka tantangan tadi, suka tantangan. Artinya kalau ini kayaknya di sini-sini terus bosan, tuh kan. Lalu mereka ingin pergi ke tempat yang ya walaupun belum tahu hasilnya, tapi kan ada sensasinya tuh. Ke tempat orang, ketemu orang baru, ketemu budaya baru, ketemu ya pemandangan baru misalnya. Nah itu yang terkadang akan menimbulkan perasaan yang berbeda dibandingkan kalau misalnya kita tetap aja di tempat yang sama kan. Ya walaupun mungkin di tempat yang sama itu juga ya sudah nyaman. Ya dikembalikan tadi ke tipikal orangnya masing-masing gitu. Jadi memang eranya memang sekarang memang era-era yang mereka nyaman di zonanya mereka ya Pak ya. Ditambah tadi ada tadi jasa mager yang mager sudah tadi. Ya. Jadi kayak sudah merasa cukup aja udah gitu ya. Betul. Nggak mau menerima tantangan yang lebih menarik lagi begitu ya. Betul. Tapi kalau Bapak sendiri orang tua memang lahir di Inhil kah ataukah memang bagaimana Pak? Jadi sampai akhirnya kok jauh sekali ada di sana gitu. Kalau mama memang kainin itu yang madam di sana. Jadi otomatis mama laundry sanak sidin, kakak sidin itu ya lahir di sana. Okay. Kalau abah memang asli negara, mama itu kain ini memang asli negara juga. Okay. Jadi setelah sidin tamat aliyah, terus ikut musabakan dan bermacam tuh akhirnya tabuluk juga ke Banjar, jodohnya orang Banjar pulang. Lalu tagana ya sampean tadi tak kawin kan, kawin orang Banjar, tagana di Banjar. Karena ada alasannya begitu Pak ya. Ada alasan. Jadi awas memang sudah. Jadi mulai kain ini itu sudah di sana. Nah ada satu lagi nih Pak, kan dulu ya banyak orang yang mungkin ada kasus-kasus kriminal. Kalau dulu kan memang belum ada penanganan polisi secara konkret pasti langsung ditangkap gitu ya Pak ya. Kan dulu juga masih banyak juga terjadi kasus-kasus kriminal yang kemudian setelah misalnya melakukan pembun dan lain sebagainya begitu, terus kabur begitu. Kan bahasa Banjarnya itu kan orang sering bilang itu tajun ya Pak ya. Tajun. Nah, dan itu kan juga mereka juga akhirnya menetap di sana karena ya bahasa sekarangnya kan sebagai buronan yang bertahun-tahun mencari tempat aman, akhirnya tajun dan tidak kembali lagi. Nah, sering dengar juga Pak istilah itu. Ada juga memang. Jadi istilahnya ya budaya tajun tadi ya. Ya anggap istilah dari madam yang lain, cuma kalau tajun ini mungkin kayak ada negatifnya dikit itulah. Ya memang mungkin diantara kalau disebutkan faktor itu, cuma ini kan sedikit aja nih dari sekian faktor yang mayoritas kenapa orang madam dan lain-lain. Ya ini tajun itu ya karena tadi kan jasa tadi kan faktor karena buronan kan, misalnya ada kejahatan kan yang dia lakukan, atau misalnya kalau di kampung tuh kan dia melakukan kesalahan apa, supan misalnya, udah tajunnya tulak ke kampung lain. Kalau di kampung seorang misalnya supan belelewesan, atau kayak dicari polisi, akhirnya tulak ke kampung orang dan gak ada bebulikan lagi. Ya memang waktu itu didukung juga memang oleh zaman kan yang tidak secanggih seperti sekarang. Karena kalau sekarang ini kan biar kabur kemana pun aja dapat kan. Kecuali kalau ke hutan nggak bakal keluarin lagi, tapi kadang polisi tahu aja di hutan dah kalau melacak. Apalagi kalau masih pakai HP kan, masih kalau dilacak oleh polisi. Nah itu yang mungkin ini termasuk penyebabnya tadi kalau jadi madam, tapi itu sedikit sih ya. Ya segelintir ya Pak. Segelintir. Dari persentase yang ada begitu ya. Nah, dan ini ulun suh aja tahun nang itu ada satu kasus kayak itu nang model kayak itu. Dulu si Din tuh begana di Jakarta. Ya ada menyebut orangnya cuma pernah tahu. Begana di Jakarta, pas di Jakarta itu sini ini menabrak orang, tapi kadang nabrak sengaja, nabrak lari menabrak lalu lari, tabrak lari kan. Cuma takutan yang dari polisi.
pacangan tabrak lari itu minimal kan kita bayar denda lah, atau bisa aja masuk penjara kan kalau ada bayar denda. Akhirnya si Dian bulik ke Banjar. Akhirnya di Jakarta begana. Bulik ke Banjar dan sampai beliau meninggal kada tertangkap Bang. Ya, tadi itu kasus itu ada. Pernah ulun temukan dan ulun tahu orangnya sampai meninggal. Berarti orang Banjar yang pernah tinggal di Jakarta lalu balik orang lagi. Banjar tinggal di Jakarta balelewesan siden kan berusaha macam-macam. Memang kuitan sini begini di Jakarta. Nah, lalu ada kasus tabrak lari tadi, nabrak lari siden. Sampai akhirnya balelewesan entah mungkin kayaknya berganti identitas itu. Nah, dulu kan nyaman ganti KTP betul. lah. Ganti. Jadi kada publik list nih Jakarta. Takutan kalau ada catatan masih di sana kan. Karena ya itu tadi mungkin takut keluarganya tahu dan masih mencari tahu atau minta atau balas dendam begitu ya. Kalau segera begini sana kan bisa ketahuan tuh. Betul. Karena jadi bulik belawasan ke Banjar. Kada boleh ya tadi supaya tutup usia ya. Tutup usia kada pernah tertangkap. Kada pernah tahu tuh nah. Jadi itu hanya segelintir faktor ya Pak ya dari orang-orang yang madam begitu ya. Nah, Amelia sendiri melihat apa yang sudah tadi kita bahas ya tentang madam sendiri nih begitu, ada contoh juga nggak sih di keluarga Amelia yang juga melakukan hal yang sama dan tidak kembali lagi, atau mungkin setelah berpuluh-puluh tahun baru balik ke Banjarmasin lagi Amelia? Kalau ulun ada sih punya keluarga yang beliau tuh madam, tapi madamnya tuh dari luar ke Banjarmasin gitu. Nah, dari beliau ini orang Jawa kalau nggak salah. Nah, beliau itu ke Banjarmasin untuk bekerja nih, begawi. Terus lama, mungkin sekitar 5 tahunan, kemudian beliau menikah di sini sampai sekarang di sini. Jadinya tinggal di sini gitu. Nah, itu dalam Sidin migrasi ya dari Jawa ke Banjarmasin. Awalnya bekerja, mbah tuh Sidin menikah. Terus itu ada juga sih keluarga yang beliau tuh pindah ke kota lain. Terus beliau belum nggak balik lagi ke Banjarmasin gitu. Kalau migrasi besar-besaran tuh bisa disebut madam juga nggak sih Pak? Kayak misalnya kan orang Jawa nih dimigrasikan ke ditransmigrasikan ke Banjarmasin begitu, misalnya ke daerah Terantang atau ke daerah Plehari gitu kan, membuka hutan terus kemudian membuat perkampungan mereka sendiri, dan kan diberikan tanah ya Pak ya. Diusahakan untuk mereka mengusahakan tanah itu begitu loh, dan itu berpuluh-puluh tahun. Apakah itu juga bisa diartikan madam Pak? Kalau yang kita budaya Banjir nih yang terjadi itu kan yang saya baca itu memang tidak terjadi secara besar-besaran. Jadi tapi personal atau mungkin per keluarga lah, dengan keluarga 2-3 orang itu yang biasa dilakukan dalam budaya Banjar. Kalau yang tadi diberangkatkan secara bersama-sama itu seperti yang mungkin program transmigrasi ya, yang dulu di zaman mungkin kayaknya mulai zaman Bung Karno itu. Terus yang marak itu kan di zaman Pak Harto kemarin ada. Nah itu lebih kepada kira misalnya apa ya, kayak migrasi besar-besaran memang sebutannya itu ya. Tapi kalau yang madam yang dilakukan Banjar ya lebih personal lah sifatnya. Jadi terbatas dalam skop keluarga tertentu yang tidak tulak besar-besaran seperti yang dilakukan oleh pemerintah di zaman Pak Karno atau Pak Harto itu ya. Ini ada titip salam nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kirim salam dengan Bapak Mujahid lawas kada berdapat, ulun dari alumni PKU 4 Usuluddin. Mudah-mudahan Sidin sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dari Fahruzianor STHI. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lawasnya kada tamu juga. Jadi tunggu kena di kampus ulang pertemuan. Regiendor. Oke Pak, kita di sebelum kita closing nih Pak, faktor yang paling utama orang tidak lagi balik ke kampung halamannya setelah madam itu apa Pak? Apakah kedekatan hati dengan tempat itu begitu, atau hatinya sudah tertambat di situ, atau bagaimana nih Pak? Yang jelas yang
kita tahu itu kenapa mereka tetap di sana tidak kembali lagi itu yang paling banyak ya. Banyak itu karena memang kondisi sana jauh lebih nyaman. Artinya lebih nyaman dibandingkan kampung mereka asal. Sehingga mereka tidak kembali lagi ke tempat asalnya. Dan ini kita dapatkan memang di banyak tempat. Kayak tadi kan disebutkan di Tambilahan atau di Malaysia atau di misalnya tadi sampai ke Madagaskar dan lain-lain. Karena secara ekonomi mereka sudah meningkat dibandingkan kampung asal. Nah itu yang lalu menyebabkan mereka tidak kembali lagi. Nah itu. Jadi karena memang itu tadi lebih nyaman di sana, sudah apalagi kalau sudah punya keluarga dan sudah beranak begitu ya Pak ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan sih ada yang lain kan. Cuma kalau secara umum begitu. Jadi sudah lebih nyaman lah dengan keadaan di tempat yang baru. Lalu bagaimana nih Pak kalau misalnya sudah berarti kalau untuk anak-anaknya tidak dibilang madam ya Pak ya, kecuali dia juga melakukan hal yang sama dengan orang tuanya. Misalnya dia ke negara lain atau ke kota lain atau kalau kayak Bapak tuh istilahnya balik ke Banjarmasin lagi ya Pak ya. Jadi kalau anak tuh ada lagi disebut madam kan. Yang madam ini kan orangnya nih. Yang si bapaknya tadi dia berpindah dari kampung asal ke tempat yang baru. Kalau di sana dia punya anak, berkeluarga punya anak, anaknya tinggal di sana, ya tidak madam lagi karena dia tidak pindah. Tetap di tempat yang memang dia dilahirkan di sana, besar di sana, mungkin sambil pekerjaan. Nah itu ya kalau mereka tidak disebut dengan madam. Kalau balik lagi misalnya kan Bapak kan orang tua misalnya dari dari Tambilahan begitu ya. Yang maksudnya orang Banjar yang belum pernah ke Banjar waktu itu ya Pak ya. Dan berarti kan ibunya Bapak kan memang lahir di Tambilahan ya, walaupun orang Banjar begitu. Tapi dia balik ke Banjar nih karena menikah dengan orang orang negara tadi Pak. Nah, ya istilahnya kalau dari pengertian yang madam tadi, kalau dalam kasusnya mama tuh bermadam, artinya kada bubulikan lagi ke Tambilahan, karena Tambilahan itu sebagai kampung kelahiran beliau. Walaupun satu suku Pak ya. Walaupun satu suku, beliau kan ada di Tambilahan, lahir di sana, rumah di sana, kuitan di sana, lalu pergi ke tulak ke Banjar sini, dapat jodoh di sini, tinggal di sini. Ya walaupun sesekali ada bulik katanya, cuma kan tidak tinggal di sana lagi. Nah untuk kasus ini ya madam juga akhirnya. Walaupun buliknya ke ini kan kembali ke sini ke tempat yang baru. Walaupun sama-sama Banjar sama gitu Banjar ya, juga, tapi bukan kampung halaman tanah kelahirannya. Tanah kelahiran. Nah, jadi itu madam juga bisa dikategorikan seperti itu. Oke. Sedikit closing statement Amelia, apa yang mau disampaikan nih? Apakah juga pengen mencoba untuk madam atau bagaimana begitu? Kalau dari ulun, menurut ulun madam itu walaupun tadi susah lah, kayaknya beradaptasi lagi, tapi adalah sedikit kemauan untuk misalnya kayak mencoba ke kota lain, mungkin untuk belajar atau bekerja nantinya, itu dari ulun. Kalau Pak Mujahid sebagai orang yang memang satu keluarga melakukan madam begitu ya, dari turunan orang tua juga madam dan akhirnya Bapak juga melakukan madam dan merasa nyaman sudah berpuluh-puluh tahun di kota orang begitu. Bagaimana nih Pak? Perasaan saya memang kalau ketika apa yang dilakukan termasuk saya ya memang apa yang saya dapatkan ketika tinggal di tempat yang baru dengan termasuk berkeluarga, ya memang kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak dapatkan di kampung halaman. Tetapi memang ada dalam hati kecil itu ya, yang itu kita tidak dapatkan di tempat baru. Jadi ada kerinduan ketika karena dibesarkan, artinya masa kecilnya kan masa kecil di kampung nih. Itu kadang ada nostalgianya itu dan itu kita dapat. Jadi tetap aja kadang kerinduan kampung itu tetap ada. Jadi kampung halaman ingin seperti ini dulu, sampai makanan pun ya sampai sekarang tetap aja dengan makanan kampung gitu kan. Karena ya kita dibesarkan dari kecil kan dengan makan itu, ya sampai sekarang masih isinya terikat lah dengan itu, walaupun di tempat yang baru. Tapi memang kalau segi kehidupan yang memang lebih nyaman gitu ya, kita di tempat yang baru. Sedikit gambaran nih Pak, karena saya pernah bertanya dengan beberapa orang-orang
yang merantau ke Banjarmasin begitu, terus kemudian ya bahasanya madam begitu, menetap di sini. Tapi mereka membangun kerajaan hari tua mereka begitu di kampung halaman. Untuk saya pengennya nanti kalau saya sudah pensiun atau di hari tua, saya pengen balik ke kampung halaman saya begitu, Pak. Nah, bagaimana nih Pak melihatnya? Nah, ini yang saya lihat ada perbedaan sedikit ya, budaya kita ya, budaya Madam Banjar dengan budaya lain, suku lain lah di Indonesia ini. Kalau budaya Madam orang Banjar ini ketika mereka pergi itu memang pergi hilang, saya migrasi hilang. Pergi tak kembali Pak ya? Tak kembali, dan mereka memang tidak bikin misalnya ke kampung untuk apa lagi gitu ya. Memang ada beberapa yang kalau kayak di negara itu ketika mereka pergi, mereka nanti bikin rumah bagus nanti di kampung. Tapi ya itu sebatas kayak bikin rumah atau tapi mereka tetap di mereka tetap di tempat asal dia sudah menetap sekarang. Menetap gitu sekarang kayak di Banjar kasusnya nih, ada contohnya. Ya, mereka punya usaha yang baik, itu kan, mereka punya rumah yang bagus. Tapi ketika mereka kampung, mereka ya tetap bikin rumah, tapi bikin rumahnya ya supaya ketika mereka pulang sewaktu-waktu itu mereka kada guring di tempat lain, guring di rumah seorang karena memang ada tanah. Itu budaya Banjar seperti itu, yang saya tahu. Tapi kalau di suku lain ketika mereka bertulak ke Madam itu, mereka seperti contoh ya kayak kita mungkin kayak bebuhan, kalau saya di Jakarta dulu pernah itu kayak bebuhan warteg tuh warung Tegal ya. Warung Tegal tuh kan. Itu ketika kita lihat di biasa-biasa aja rumah, tapi ketika ternyata mereka di kampung rumah kayak istana. Betul. Nah, itu mereka ingin membuktikan bahwasanya ketika mereka di kampung asalnya tulaknya biasa-biasa saja, miskin, lalu merantau, lalu setelah itu mereka ingin membuktikan bahwasanya ketika mereka merantau itu sukses. Nah, buktinya bagaimana? Mereka bikin rumah yang besar, istana di kayak istana di kampung. Jadi itu ada buktinya. Nah, itu yang. Tapi kadang mereka tua nanti pulang. Memang ada beberapa hasilnya, Pak, ya? Ada beberapa suku yang kayak itu kalau sudah tua pasti berbulik. Walaupun sudah jauh kemana-mana, tapi nanti ujung-ujungnya mereka akan pulang ke kampungnya. Nah, ke orang Banjar, ya itu sampai tutup usia. Ya. Sampai meninggal di sana begitu ya. Bisa aja pas sesekali bulik tuh. Iya. Tapi itu tadi akan bersemayam makamnya di tempat perantauan begitu ya. Ini terakhir Pak, ada PMK Binaan Nusantara 1757. Ulun pernah hendak madam ke Kalimantan Timur Samarinda di Tangati Kuitan. Hendak madu nasib, maasiai apa jar Kuitan. Berkat doa Kuitan, alhamdulillah, wa syukurillah, rezeki P3K di Banjar berkat doa Kuitan Pak Ejar. Nah, ya itu karena ridullah tadi kan. Nah, ridha Kuitan tuh, pokoknya asal Kuitan himong, katujo, insyaallah baik aja tuh. Berarti kalau di Tangati Kuitan berarti ada hal yang memang mengganjal di hati. Ada mengganjal tuh. Oke. Terima kasih Pak Jahid. Dan juga Amelia untuk pagi hari ini. Dan mudah-mudahan ini juga bisa membuka perspektif baru ya tentang madam sendiri yang memang punya artian lain dari merantau, dan budayanya juga unik ya Pak ya, dibandingkan budaya orang di suku-suku lain begitu. Dan terima kasih sekali lagi, nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi Pak Jahid. Siap. Dan terima kasih juga bagi para pendengar yang sudah bergabung dan juga yang ikut berpartisipasi melalui interaktif kami. Kami pamit undur diri untuk pagi hari ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.